Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Trias Fadli Ahmad dari Prodi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit menjelaskan bagaimana DNA standar dari Laboratorium Pendidikan Biologi. Pada video kali ini atau pada pembuatan video kali ini, saya akan memenuhi tugas final dari salah satu mata kuliah saya, yaitu Teknik Manajemen Laboratorium yang saya dapatkan di semester 5 ini. Baik, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja simak videonya. Baik, di sini di depan kita sudah ada satu buah struktur DNA dari laboratorium standar yang telah saya buat. Nah, dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai desain laboratorium tersebut. Baik, langsung saja. Di sini pada DNA ini ukurannya yaitu 20 kali 28 meter. Ukuran yang cukup besar untuk sebuah laboratorium yang standar. Baik, di sini yang pertama yang saya tunjuk adalah sebuah pintu masuk. Dalam pintu masuk ini kita memberikan ukuran pintu yang cukup besar dengan menggunakan 2 buah daun pintu. Tujuannya yaitu agar apabila dalam laboratorium ini kita memasukkan suatu barang atau alat yang cukup besar, maka dalam pintu ini muat untuk memasukkannya. Kemudian di sini kita memberikan 1 buah wastafel. Jika apabila kita dari luar ruangan ingin masuk ke dalam atau dari dalam ingin keluar, kita bisa mencuci tangan di dekat pintu. Kemudian selanjutnya di sini 1 buah papan tulis yang cukup besar. Kemudian di depannya 1 buah meja dosen pembimbing atau asisten pembimbing yang dapat digunakan ketika dalam proses praktikum berlangsung. Di sudut sini saya memberikan 1 buah lemari asam yang dapat kita gunakan ketika kita ingin menimbang atau mengambil sebuah asam jika ingin menggunakan satu percobaan. Kemudian selanjutnya di sini saya memberikan kotak P3K sebagai pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan dalam suatu praktikum. Kemudian di dekatnya 1 buah APAR atau alat pemadam api ringan yang dapat kita gunakan ketika terjadi kecelakaan di dalam suatu praktikum. Baik, di sini bagian tengah terdapat 6 buah meja besar yang dapat kita gunakan apabila kita melakukan suatu praktikum atau percobaan di dalam laboratorium. Dalam 1 meja ini terdapat 6 buah bangku. 6 bangku ini kita dapat kurangi atau kita dapat tambah sesuai dengan kebutuhan praktikan di dalam laboratorium. Di atas meja ini, di setiap ujung meja, contohnya seperti ini yang saya tunjuk, itu saya memberikan masing-masing 1 meja 1 wastafel. Tujuannya agar dalam praktikum berlangsung ketika ada satu bahan atau alat yang ingin dicuci atau dibersihkan, kita dapat membersihkan di atas meja ini. Tidak perlu lagi ke depan atau ke belakang sini untuk membersihkan alat dan bahan. Di setiap ujung meja juga saya memberikan contohnya seperti ini. Ini yang titik-titik hitam. Saya memberikan terminal atau colokan listrik. Tujuannya agar ketika dalam praktikum berlangsung, ketika kita ingin menggunakan mikroskop atau alat lainnya yang membutuhkan energi listrik, maka sudah tersedia di meja ini colokan listrik. Sehingga tidak perlu lagi mencari atau ke tempat yang tersedia colokan. Karena di atas meja sudah tersedia colokan listrik. Baik, beralih pada di atas sini
ini merupakan satu meja besar yang melekat di tembok atau di dinding. Sama halnya juga di bawah di sini, satu meja besar yang melekat di dinding. Kotak-kotak besar ini, yang 6 buah ini, itu kita bisa menyimpan satu atau beberapa alat, misalnya engkas, oven, dan inkubator yang dapat kita gunakan ketika kita melakukan praktikum. Di ujung sini juga, sama halnya seperti yang di bawah di sini, kita dapat menyimpan satu lemari kecil. Tujuannya yaitu ketika ada satu hasil penelitian kita atau satu hasil pengamatan kita dapat menyimpannya di dalam lemari kecil ini. Jadi sewaktu-waktu ketika kita ingin membutuhkan atau ingin melihat kembali hasil dari pengamatan kita dapat mengambilnya di lemari kecil yang telah saya siapkan di ujung meja ini. Kemudian selanjutnya, di ujung atas sini dan di bawah di sini, saya menyimpan masing-masing satu buah wastafel. Di dalam laboratorium ini, saya menyimpan atau membuat beberapa wastafel. Tujuannya yaitu karena di dalam laboratorium itu terdapat beberapa zat atau bahan yang cukup berbahaya. Jadi, ketika kita ingin melakukan suatu percobaan atau praktikum, alangkah bagusnya kita steril atau bersih. Sehingga, kenapa saya memberikan cukup banyak wastafel yang dapat kita gunakan untuk mencuci tangan atau membersihkan alat dan bahan yang kita gunakan atau yang akan kita gunakan. Baik, selanjutnya di bawah di sini terdapat beberapa ruangan di sini yang berukuran 4x4 meter. Ruangan ini terbagi menjadi beberapa ruangan. Yang pertama yang di bawah di sini yang saya tunjuk, ini merupakan ruangan kepala laboratorium. Pintu masuknya ada di sebelah di sini, dan ini merupakan meja dari kepala laboratorium. Di depan di sini saya menyimpan 2 lemari besar. Tujuannya yaitu untuk menyimpan dokumen-dokumen atau hal-hal penting yang dapat disimpan oleh kepala laboratorium. Kemudian selanjutnya di kamar yang kedua di atas ini merupakan ruangan asisten laboratorium. Ini yang di tengah merupakan meja besar dan dikelilingi beberapa kursi atau bangku. Pintu masuknya ada di sebelah di sini berdampingan dengan pintu masuk dari ruangan kepala laboratorium. Di ruangan ini juga saya menyimpan lemari besar. Tujuannya untuk menyimpan dokumen-dokumen atau hal-hal penting yang dapat disimpan oleh si asisten manajer atau si asisten dosen. Kemudian ruangan selanjutnya yang ini merupakan ruangan alat atau penyimpanan alat. Di dalam ruangan ini terdapat beberapa lemari-lemari besar yang dapat digunakan untuk menyimpan alat-alat laboratorium. Lemari yang kita gunakan di sini untuk penyimpanan alat, kita bisa menggunakan lemari besi atau lemari kaca yang besar yang transparan untuk menyimpan alat-alat yang dapat kita pergunakan di dalam praktikum nantinya. Kemudian di atas sini selanjutnya satu ruangan juga yang berukuran 4x4 meter yang dapat kita gunakan sebagai ruangan penyimpanan bahan-bahan praktikum. Di dalam ruangan ini juga saya menyimpan beberapa lemari besar yang dapat kita gunakan untuk menyimpan bahan-bahan praktikum. Pembuatan dari atau bahan dari lemari besar tersebut kita dapat menggunakan lemari kayu. Karena ketika kita menggunakan lemari besi atau lemari kaca yang besar seperti pada ruangan penyimpanan alat, maka takutnya bahan yang kita simpan di dalam lemari besi tersebut itu dapat menyebabkan korosi pada
bahan lemari sehingga akan merusak beberapa bahan-bahan lainnya. Tetapi ketika kita menggunakan bahan kayu, itu zat kimia yang kita simpan itu tidak akan merusak bahan dari lemari tersebut, sehingga lemarinya aman dan bahan juga aman ketika kita simpan. Baik, ruangan selanjutnya di atas di sini ini terbagi menjadi 2 ruangan. Yang kecil di sini yang 2 ini merupakan WC. Kita menyimpan 2 buah WC di sini, yaitu 1 buah WC untuk laki-laki dan 1 buah WC untuk perempuan. Nah, dan yang di depannya di sini kita dapat membuat 1 dapur kecil yang mana kita dapat gunakan ketika asisten dosen atau kepala laboratorium itu ingin membuat sesuatu hal di dalam dapur tersebut. Baik, itulah tadi penjelasan singkat mengenai Dena Standar dari Laboratorium Pendidikan Biologi. Baik, apabila dalam penjelasan tadi atau dalam pembuatan Dena Standar saya itu terdapat banyak kekurangan dan kekeliruan, itu kesalahan dari saya pribadi dan mohon dimaafkan. Baik, akhir kata dari kami, billahi fisabilillah, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.